Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Ardianti Ensulia, tentunya di channel YouTube Cude Tutorial. Nah, kali ini berdasarkan request teman-teman yang sudah masuk di DM Instagram, ada yang tanya, "Kak, sebenarnya bagaimana sih cara berjualan di aplikasi WhatsApp biar banyak orderan?" Nah, kali ini aku akan bahas satu persatu, step by step untuk kalian semua. Simak videonya dan seperti yang kita tahu bahwa aplikasi WhatsApp banyak sekali digunakan oleh orang-orang, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Banyak orang menggunakan aplikasi WhatsApp ini ya sekedar berkomunikasi atau lihat story orang lain, tapi itu akan sangat rugi sekali teman-teman kalau kita tidak memanfaatkannya sebagai media untuk berjualan online. Nah, kali ini aku akan bahas ya, ada beberapa tips and trick kalian tuh bagaimana caranya untuk membuat postingan di WA agar customer atau kontak WA yang melihat status WA kalian itu tertarik untuk membeli produk yang kalian jual. Kalian harus cari dulu ya ide untuk misalnya kalian mau jualan produk apa nih. Nah, saran dari aku, kalian harusnya tuh jualan produk yang berkualitas, jangan hanya ikut-ikutan orang teman-teman. Jadi misalnya nih kalian jualan skincare, kalian cari dulu, kalian riset dulu skincare apa yang bakal kalian jual, dan kalian juga harus melihat bagaimana kualitas produk yang akan kalian jual. Misalnya ke tips kedua, yaitu adalah perbanyak kontak WA. Kenapa kontak WA kalian harus banyak? Karena semakin banyak kontak WA, peluang yang melihat story kalian itu juga semakin besar. Dan kalau kalian posting hari ini ada misalnya 3 atau 4 produk, maka kalau misalnya kalian simpan nomor kontak tuh sebanyak 1000-an, ada kemungkinan ada 10 orang atau 15 orang akan tertarik dengan produk kalian. Langsung saja guys, kita masuk ke tips pertama. Jadi kalau misalnya kita mau jualan online di aplikasi WhatsApp, mulailah dari sekarang ya teman-teman, jangan menunda-nunda. Apalagi kalau misalnya ada yang bilang, "Kak, aku belum nyetok produk." Jadi gimana? Apakah aku harus nyetok produk dulu atau langsung misalnya nih kalian nggak mau nyetok dulu barang atau produk, atau ada alasan lain misalnya kalian keterbatasan modal, itu nggak apa-apa guys. Jadi kalian cari aja supplier barang yang akan kalian jual, maksudnya yang akan kalian jual yang terpercaya. Nggak apa-apa, kalian posting aja. Jadi kita kayak jadi dropshipper gitu, kita menjual barang orang lain yang sebenarnya barangnya belum ada tapi hanya ada di supplier. Nah, setelah ada customer kita yang mau beli, baru kita order di supplier kita. Nah, ini akan meminimalisir kerugian kita guys. Kalau misalnya kita nyetok barang, itu kan belum tentu. Oke, sekarang akan aku bahas ya bagaimana cara masuk ke postingannya. Kita posting ini kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi WhatsApp bisnis juga boleh. Kalau aku menggunakan aplikasi WhatsApp biasa aja juga boleh. Yang penting tuh kalian penuhi kontak sebanyak-banyaknya ya guys. Nah, untuk postingan pertama, kalian itu harus memposting foto barang 3-6 foto tuh nggak apa-apa. Tapi teman-teman jangan terlalu banyak foto, itu akan membuat jenuh kontak. Selanjutnya adalah kalian itu teman-teman di story WA tuh jangan hanya posting jualan. Jadi sesekali kalian boleh kok untuk posting kayak misalnya video ceramah, video motivasi, atau kata-kata yang bisa membuat atau bermanfaat bagi orang lain. Jadi untuk kontak WA kita atau nomor-nomor yang udah kita simpan, dia barangkali akan penasaran juga sih, ini nggak cuma jualan juga loh, tapi dia juga berbagi tentang informasi-informasi yang penting, yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi jangan posting jualan melulu ya teman-teman. Sesekali kita juga boleh memposting hal-hal yang bermanfaat lain yang bisa dibutuhkan atau bisa di-share oleh teman-teman kita untuk yang lain. Mana caranya? Kita posting di jam-jam tertentu, yaitu misalnya di jam 11 sampai jam 12 itu jam istirahat ya kalau misalnya orang kerja. Terus jam 5 sampai jam 8 itu juga jam istirahat, udah pulang. Kita masuk ke tips selanjutnya. Nah, untuk memposting di WA atau story WA, tadi kita udah bahas ya, kita posting foto dulu misalnya. Nah, di jam-jam berikutnya teman-teman tuh bisa juga memposting screenshot, misalnya ada masuk orderan nih. Misalnya kayak gini, kata-katanya, "Assalamualaikum Kak, saya mau order paket skincare 3 paket misalnya, nanti tolong dikirim ya." Nah,
Kalau misalnya transfernya juga sudah dikirim struknya atau slipnya, kalian bisa screenshot percakapan kalian sama customer, kalian screenshot, kemudian kalian bisa upload di story WA. Untuk bukti transferan misalnya sudah dikirim oleh customer, kita juga screenshot. Kalau misalnya untuk nominalnya kalian nggak mau publish, kalian tutup aja nih, seperti ini ya guys, kalian tutup aja. Kemudian nomor rekening kalau kalian nggak mau dipublish, customer kalian juga untuk privasi kalian bisa tutup. Coret-coret ataupun pakai stiker tuh terserah kalian caranya gimana. Nah, kalian tulis nih di bawah sedikit misalnya captionnya, terima kasih teman-teman yang udah transfer hari ini. Nah, seperti itu. Misalnya kalian ingin mengirim paket nih, kalian udah packing, kemudian kalian akan membawa ke kurir atau ke jasa pengiriman. Kalian foto paketnya, kalian juga upload di story WA. Ini akan menambah kepercayaan teman-teman yang melihat story WA kalian. Nah, dengan terakhir dari aku, kalau misalnya kalian tuh udah buat postingan sebagus mungkin, nah hal yang paling perlu kalian lakuin adalah konsisten. Dimana konsisten ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena dengan kalian konsisten itu secara otomatis customer yang ada di WA kita akan secara psikologis dia akan terpengaruh juga di kepala dia bahwa kalian itu adalah seorang penjual herbal misalnya. Nah, hari ini kalian posting, kalau misalnya belum ada yang beli, itu jangan menyerah guys, kita lanjut aja ke hari berikutnya kita posting. Nah, secara nggak langsung mungkin hari ini orang nggak butuh produk yang kita post, tapi bisa jadi di hari berikutnya mereka sudah butuh produk kita. Nah, jangan pernah males-malesan ya postingan. Semakin kita sering memposting, itu akan semakin besar juga peluang orang akan membeli. Itu dia beberapa tips dan trik ya yang bisa teman-teman lakuin kalau misalnya kalian itu jualan di aplikasi WhatsApp. Ini khusus untuk pemula ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi tips and trik yang akan aku bagikan nantinya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak ya buat kamu yang sudah dengerin cerita aku dari awal sampai akhir bagaimana aku berjualan di aplikasi WhatsApp. Dan terima kasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman dan like juga. Komen di bawah ya kalau misalnya kalian ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.